Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali hari ini saya akan mengaji kitab Fathur Rabbani, di mana kitab ini merupakan kitab karya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kajian kitab ini akan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tiradu 'alal haqqi azza wa jalla 'inda nuzulil aqdari mautud dini, mautut tauhidi, mautut tawakkuli wal ikhlasi. Bahwa al-i'tiradu adapun berpaling 'alal haqqi terhadap atau kepada zat yang maha benar, dalam hal ini adalah Allah, inda nuzulil aqdari, ketika turunnya takdir-takdir atau keputusan-keputusan Allah, itu merupakan mautud dini, sebagai tanda kematian agama seseorang. Orang yang berpaling, orang yang tidak ngereken, orang yang tidak memperhatikan sama sekali terhadap setiap takdir yang terjadi pada diri kita, itu sebagai tanda mautuddin, matinya beragama seseorang. Mautut tauhidi sekaligus sebagai tanda kematian ketauhidan seseorang. Mautut tawakkuli, dan matinya ketawakalan seseorang, wal ikhlasi, dan keikhlasan, karena dia tidak menerima akan keputusan yang menimpa pada dirinya, itu sudah ditakdir, sudah ditentukan di Lauh Mahfuz sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita harus menerima satu keadaan yang tidak enak, atau kita mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadari bahwa itu semua sudah digaris dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menolak, kita memberontak, kita tidak menerima atas apa yang terjadi pada diri kita ketika datangnya takdir-takdir Allah yang telah digariskan oleh Allah. Maka itu, kalau ada orang yang tidak menerima, berpaling dari peristiwa takdir itu, maka itu sebagai tanda kematian agama seseorang, sebagai tanda kematian ketauhidan seseorang, sebagai tanda kematian ketawakalan dan keikhlasan seseorang. Maka itu kita harus yakin dan kita harus terima, apapun kondisi kita, apapun yang terjadi hari ini pada diri kita, entah kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang terendah di dalam kehidupan, maka ketahuilah itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbul mu'minu, sedangkan hati orang mukmin itu la yu'rafu, tidak ada yang tahu atau tidak bisa diketahui. Hati orang mukmin tidak ada satupun yang mengerti apa yang terjadi di dalam hati seorang mukmin. Lima kaifa la yu'rafu, mengapa dan bagaimana hati orang mukmin itu kok bisa tidak diketahui oleh orang mukmin yang lain? Mengapa itu terjadi? Ya, memang hati itu adalah sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah secara batiniah, yang tidak ada seorang pun yang mampu bisa mengukur kedalaman hati seseorang.
Makanya itu lima wa kaifa la yu'rafu, mengapa dan bagaimana kok tidak bisa diketahui. Mengapa kok bisa tidak diketahui? Bal yaqulu, bahkan orang mukmin akan menjawab bala, iya, memang kenyataannya hati orang mukmin tidak ada satupun yang mengetahui. An-nafsu kulluha mukhalafatun munaza'atun, bahwa perlu kita ketahui bahwa nafsu yang diciptakan oleh Allah, yang diletakkan pada diri setiap manusia, itu selalu ada nafsunya. Dan nafsu itu selalu mukhalafatun munaza'atun, selalu bertentangan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Kenapa? Karena nafsu itu akan, atau kerjaannya adalah ingin menjerumuskan kepada manusia, itu nafsu. Dan hampir semua manusia itu tidak pernah bisa bebas dari yang namanya nafsu selama dia masih hidup. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu, aku tidak pernah akan bisa bebas dari nafsu. Dan sifat, ya, stylenya nafsu itu la'ammaratum bisu, selalu mengajak atau menyuruh kepada hal yang buruk atau hal yang jahat. Oleh sebab itu nafsu itu selalu munaza'ah, selalu kontradiktif dengan qalbiyah kita, dengan hati kita, hati nurani kita, selalu kontradiktif. Kalau diajak sujud, nafsu tidak mau, maunya nafsu itu dia dengan congkaknya, dengan sombongnya duduk-duduk biasa. Diajak sholat, nafsu mengajak untuk malas. Itulah kerjaannya nafsu. Dan nafsu itu harus kita lulutkan, harus kita taklukkan, harus kita tundukkan, biar kita tidak menjadi budak nafsu. Ya, jangan kita menjadi budak nafsu, tapi nafsu harus menjadi budak kita. Sehingga harus kita atur mereka, kita setir nafsu itu, jangan sampai kita itu disetir oleh nafsu. Karena sekali lagi sifat nafsu ya seperti itu, selalu mengajak kepada kemungkaran. Ya. Faman aroda, bagaimana caranya untuk menaklukkan nafsu? Karena pada dasarnya, pada awalnya nafsu itu karakternya memang seperti itu. Karakter nafsu itu memang seperti itu. Di dalam Al-Quran tadi telah disebutkan. Faman aroda solahaha fal yujahidha hatta ya'mana syarroha. Faman aroda, dan barang siapa yang ingin solaha, memperbaiki nafsu, fal yujahid, maka tekan nafsu, paksa nafsu itu. Fal yujahid, perangi nafsu itu sampai dia harus takluk, sampai dia harus tunduk. Tundukkan dulu nafsumu, ya, taklukkan dulu nafsu itu. Hatta ya'mana syarroha, sehingga bebas dari kejahatan nafsu yang ada pada diri kita. Karena nafsu itu salah satu musuh terberat, dan musuh terbesar pasca peperangan Badar. Kan pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ketika para sahabat itu pesta dengan kemenangan perang Badar, merasa senang, gembira yang luar biasa, ya, karena dianggap perang Badar itu adalah perang satu-satu yang terbesar. Tapi tidak oleh Nabi diingatkan bahwa ada peperangan pasca ini yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat yang akan dihadapi oleh kita. Musuh itu namanya adalah nafsu. Maka itu nafsu tidak bisa dibunuh. Karena nafsu itu juga penting buat kita.
ya, penting buat kita. Selama kita bisa menaklukkan nafsu, maka nafsu itu akan menjadi baik. Maka itu perangi nafsu itu sampai bebas dari kejahatan yang ditimbulkan oleh nafsu. Sebab kulluha syarrun fi syarrin, sifatnya nafsu itu, semua nafsu itu jahat dan ada di tempat yang jahat. Semua nafsu itu jelek dan dia senengannya memang bertempat yang jelek. Satu misal, nafsu itu selalu senang di tempat yang jelek. Dia senang di tempat-tempat di mana ada kemungkaran di sana. Di tempat prostitusi, di tempat-tempat minum atau di bar, di tempat-tempat orang berjudi, orang mengadu sapi kah, mengadu ayam kah. Itu adalah tempat-tempat yang menjadi kesukaan nafsu. Ya, menjadi kesukaan nafsu. Sehingga nafsu itu semuanya adalah syarrun fi syarrin. Nafsu itu dasarnya jelek dan dia memang senang di tempat yang jelek. Faida juhidat, apabila dipaksa nafsu, diperangi nafsu, ya. Wat ma'annat, pasti ketika dia sudah kalah, pasti dia akan tunduk, dia akan tenang, dia tidak akan liar lagi. Sehingga apa, kalau sudah nafsu itu tunduk dan nafsu itu sudah ditempatkan, ya, di tempat yang tenang, ditempatkan yang baik, maka nafsu itu akan menjadi budak kita. Wat ma'annat, maka dia akan nurut manut, tenang. Ya. Ketika seperti itu, sorot kulluha khairan fi khairin. Kalau seperti itu adanya ketika nafsu itu sudah tidak menjadi, sudah hilang karakter nafsunya, karena sudah kita kalahkan, sudah kita tundukkan, maka nafsu itu akan menjadi baik, khairan fi khairin, maka dia akan baik di tempat yang baik. Itulah yang kita sebut bahwa nafsu jahat, ya, atau nafsu mazmumah, nafsu-nafsu yang tercelah itu akan bisa kita taklukkan dan akan bisa kita ubah menjadi nafsul mutmainnah. Maka itu tasiru, maka jadilah apa, nafsu itu muwafaqatan, selalu mengikuti, ya, fi jami'i taati, pada seluruh ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba. Ketika dia sudah takluk, sudah manut, sudah ditempatkan di tempat yang baik, maka pasti nafsu itu akan muwafaqah, akan sepakat, akan ikut di dalam semua bentuk ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan dia juga wafi tarki jami'il ma'asi, dan dia sepakat berkontrak dengan kita, dia akan menjauhi dari seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, fahina idin yuqalulaha, pada saat seperti ini maka nafsu itu akan dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang muti, sebagai hamba yang juga taat. Maka dipanggilah nafsu itu dengan sebutan nafsul mutmainnah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah proses perubahan nafsu yang awalnya jahat, yang awalnya jelek, itu akan menjadi nafsu yang radiyah mardiyah, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi dasarnya seluruh nafsu, pada awalnya semua nafsu itu adalah jahat, itu adalah jelek, dan dia senang di tempat-tempat yang jahat atau tempat yang mungkar atau tempat yang jelek. Ketika sudah bisa ditaklukkan, maka dia berubah. Ketika dia sudah berubah menjadi makhluk yang
manut, yang nurut ya kepada kita semua itu, maka kemudian dipanggil oleh Allah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, baliklah kamu sekalian ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyatan, yang Allah telah meridhoi dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses perubahan nafsu menjadi nafsu yang radiyah mardiyah. Jadi harus kita taklukkan dan harus kita tundukkan nafsu yang ada pada diri kita. Dan diumpamakan oleh Rasulullah SAW bahwa nafsu itu seperti binatang liar, ya, binatang liar yang selalu bergerak ke sana kemari, dia tidak bisa dikendalikan. Ya, maka itu kalau nafsu itu diibaratkan seperti binatang liar, maka kita harus bisa menaklukkan keliarannya. Kita manfaatkan kekuatan dahsyatnya untuk kita arahkan menjadi hewan yang baik. Sama seperti nafsu. Hampir semua nafsunya manusia itu, karena sifatnya nafsu itu liar, dan ketika kita mampu mengendalikan nafsu, maka kita akan menjadi ya orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.